Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nifa dengan NIM 4312010402, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat Bapak Lucky Rono Pradoko, SEMM. Selanjutnya akan saya bacakan. Pertama itu ada transformasi sistem informasi. Sebuah bisnis global saat ini sudah tidak dapat lagi berjalan seperti biasanya. Sistem informasi dan teknologi telah mengubah lingkungan bisnis global. Perusahaan dan pemerintah global telah melakukan investasi yang sangat besar terhadap sistem informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi. Selain itu, mereka juga melakukan investasi terhadap konsultasi dan layanan bisnis dan manajemen yang sebagian besar melibatkan mendesain ulang operasional bisnis perusahaan untuk mengambil keuntungan dari teknologi baru tersebut. Sebagian besar perusahaan telah secara intensif menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi yang besar dalam teknologi informasi. Sebuah investasi tentang harus dilakukan secara bijaksana. Jika pilihan yang diterapkan tetap tepat, maka perusahaan tersebut akan mengulangi pesaingnya. Jika investasi tidak dilakukan dengan bijaksana, maka pilihan tersebut akan menjadi sia-sia dan akan mengakibatkan kerugian untuk perusahaan. Nah, yang kedua itu ada perubahan baru dalam sistem informasi manajemen, yaitu SIM. Secara fakta, dunia baru dalam melakukan bisnis telah menggunakan teknologi baru untuk mengelola dan mengatur bisnisnya. Yang kedua itu ada perubahan baru dalam sistem informasi manajemen, yaitu SIM. Secara fakta, dunia baru dalam melakukan bisnis telah menggunakan teknologi baru untuk mengelola dan mengatur bisnisnya, yang membuat bidang SIM sebagai sebuah bidang studi yang sangat menarik untuk dipelajari adalah ini. Yang pertama itu inovasi teknologi informasi atau TI. Aliran inovasi teknologi informasi terus mengubah dunia bisnis tradisional. Contohnya seperti munculnya komputasi cloud, pertumbuhan platform, bisnis digital seluler, dan berdasarkan telepon pintar dan komputer tablet, data besar, analisis bisnis, dan penggunaan jejaring sosial oleh manajer untuk mencapai tujuan bisnis. Sebagian besar perubahan ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi ini memungkinkan para pengusaha dan perusahaan tradisional yang inovatif untuk menciptakan produk dan layanan baru, mengembangkan model bisnis baru, dan mengubah. Inovasi ini memungkinkan para pengusaha dan perusahaan tradisional yang inovatif untuk menciptakan produk dan layanan baru, mengembangkan model bisnis baru, dan mengubah perilaku bisnis sehari-hari. Pada saat dalam proses perubahan, beberapa bisnis lama, bahkan industri, telah dihancurkan dalam perubahan tersebut, sementara bisnis yang baru telah bermunculan. Yang kedua, model bisnis baru. Seperti munculnya layanan video online seperti Netflix untuk streaming, Apple Tunes, Amazon, dan banyak lainnya untuk mengunduh video, telah selamanya mengubah cara video premium dan didistribusikan dan bahkan dibuat. Netflix pada tahun 2016 menarik lebih dari 75 juta pelanggan di seluruh dunia yang disebut dengan revolusi TV internet. iTunes yang Apple sekarang telah menyumbang 67% dari unduhan film dan acara TV, dan telah membuat kesepakatan dengan studio-studio Hollywood utama untuk mendapatkan film-film dan acara-acara TV baru. Yang ketiga itu peluasan bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce ya? E-commerce. Yang ketiga, peluasan bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce telah menghasilkan keuntungan yang sangat lebih. Yang ketiga, peluasan bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2020. E-commerce telah mengubah cara perusahaan merancang
memproduksi dan menawarkan produk dan layanan mereka. E-commerce telah menemukan kembali dirinya dan menggunakan industri pemasaran dan perikanan tradisional dan menyebabkan perusahaan media dan konten dalam berbahaya. Facebook dan situs di jaringan sosial lainnya seperti YouTube dan Twitter bersama dengan Netflix lainnya masuk musik Apple Beats dan banyak perusahaan media lainnya yang memberikan wajah baru e-commerce pada abad ke-21. Yang keempat, perubahan manajemen. Manajemen dari perusahaan bisnis telah mengalami perubahan dengan ponsel cerdas yang baru, jaringan WiFi, nirkabel kecepatan tinggi, dan tablet, tenaga penjualan jarak jauh namun dekat, dan pengawasan manajer mereka. Bisnis akan terus bergerak bersama dengan para konsumen di diaman saja. Manajer dapat selalu melakukan kontak secara langsung dan berkelanjutan dengan mereka. Manajer dapat selalu melakukan kontak secara langsung dan berkelanjutan dengan karyawan mereka. Pertumbuhan sistem informasi di seluruh perusahaan dengan data yang luar biasa, yang berarti bahwa manajer tidak lagi pertumbuhan sistem informasi di seluruh perusahaan dengan data yang luar biasa, yang berarti bahwa manajer tidak lagi pertumbuhan sistem informasi di seluruh perusahaan dengan data yang luar biasa, yang berarti bahwa manajer tidak lagi beroperasi dalam kebingungan, tetapi sebaliknya memiliki akses secara online hampir seketika ke dalam informasi yang sangat penting yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang akurat dan tepat waktu. Selain penggunaan publik mereka di situs web, blog juga telah menjadi alat perusahaan yang penting untuk melakukan komunikasi, kolaborasi dan berbagi. Selain penggunaan publik mereka di situs web, blog juga telah dapat alat perusahaan yang penting untuk melakukan komunikasi dan organisasi. Dibandingkan dengan organisasi industri di abad sebelumnya, perusahaan bisnis yang baru telah tumbuh dengan cepat di abad ke-20. Yang mengurangi penekanan terhadap hierarki dan struktur dan lebih menekankan kepada karyawan yang mengambil berbagai peran dan tugas dan berkolaborasi dengan yang lain dalam sebuah tim. Mereka lebih memperhatikan kompetisi dan keterampilan pekerjaan daripada posisi yang ada dalam hierarki. Mereka mengutamakan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan data dan analisis dalam sistem informasi. Mereka lebih sadar terhadap perubahan teknologi, sikap konsumen, dan budaya. Mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan konsumen dan menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk mendengar keinginan konsumen. Mereka lebih memahami tentang pentingnya teknologi informasi dalam menciptakan dan mengelola perusahaan bisnis dan organisasi. Yang kedua itu, apa itu sistem informasi? Teknologi informasi atau TI terdiri dari semua perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang perlu digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. TI tidak hanya sekedar mesin komputer, perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat genggam terhadap yang perangkat. TI tidak hanya sekedar mesin komputer, perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat TI tidak hanya sekedar mesin komputer, perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat genggam, tetapi juga perangkat lunak seperti sistem operasi Windows atau Linux, rangkaian produktivitas desktop, Microsoft Office, dan ribuan program aplikasi komputer dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar. Pemahaman sistem informasi lebih kompleks dibandingkan dengan TI dan memiliki dua pemahaman, yaitu teknologi
dan perspektif bisnis. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau informasi sistem dapat didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling berkaitan yang mengumpulkan atau pengambilan, memproses, penyimpanan, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu para manajer dan pekerja dalam menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks dan menciptakan produk baru. Yang ketiga, disiplin akademik dalam mempelajari sistem informasi. Studi tentang sistem informasi merupakan sebuah bidang studi multidisiplin. Tidak didominasi oleh sebuah teori atau perspektif yang tunggal. Gambar di bawah mengilustrasikan tentang disiplin utama yang berkontribusi terhadap masalah, isu, dan Gambar di bawah mengilustrasikan tentang disiplin utama dan berkontribusi terhadap masalah, isu, dan pendekatan perilaku. Bagian penting dari bidang sistem informasi lainnya berkaitan dengan masalah perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem informasi. Masalah-masalah seperti integrasi bisnis, strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat melakukan eksplorasi agar berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku. Masalah-masalah seperti integrasi bisnis, strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat melakukan eksplorasi agar berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku lainnya berkontribusi terhadap konsep dan metode penting. Sebagai contoh, sosiolog mempelajari sistem informasi dengan pandangan ke arah bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem dan juga bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Psikolog mempelajari sistem informasi dengan minat pada bagaimana pengambilan keputusan manusia dalam memandang dan penggunaan informasi formal. Ekonomi mempelajari sistem informasi dengan minat dan dalam memahami produksi barang digital, dinamika pasar digital, dan bagaimana sistem informasi baru mengubah pengawasan dan struktur biaya dalam perusahaan. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nifa dengan NIM 4312010402, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat Bapak Luki Rono Pradopo, SEMM. Selanjutnya akan saya bacakan